Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Maaf saudaraku semuanya ya, bila satu hari yang lepas saya tidak upload video. Saya udah berjanji kepada kalian akan upload video satu hari satu. Tapi apa daya sahabat-sahabat ya, saya sakit panas teruk ya, badan kedinginan menggigil ya, maunya itu selimutan, kepala pening ya. Wah, saya berpikirnya sudah negatif di situ. Apakah saya terkena wabah ya? Kenapa saya takut sahabat-sahabat ya? Karena di kondisi saat ini dan situasi macam ini ya, bila sakit ya, nanti bila saya pergi ke hospital, badan saya panas, nanti disangkanya penyakit wabah. Padahal sakit yang lain. Itu yang saya takutkan. Yang kedua, biaya. Karena di sini saya tidak punya kartu BPJS ya, sahabat-sahabat ya. Jadi akan mahal sekali. Waktu dulu ya atau masa dulu saya sakit habis 8 juta, 8 juta, hampir 9 juta tuh. Kalau diringgitkan ya 2000 ringgit sahabat-sahabat saya habis itu. Lebih lah. Ya, 10 hari di hospital sahabat-sahabat. Dan saya berdoa di malam hari ya, please jangan sakit sekarang, please ya. Lepas itu saya minum air banyak-banyak, air kosong ya. Alhamdulillahnya ya, esok paginya suhu badan saya normal, tidak panas lagi. Wah, berarti doa saya terjabah. Alhamdulillah ya Allah. Bersyukur sekali saya masih sehat, diberi kesehatan sampai saat ini. Alhamdulillah. Syukur teman-teman. Karena sehat itu mahal. Bersyukur kalian diberi kesehatan walaupun duit sedikit ya. Bersyukur sekali sahabat-sahabat. Aduh, alhamdulillah ya. Oke, next ya sahabat-sahabat, seperti biasa saya akan selalu mengupdate perkembangan wabah di kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Oke. Untuk di Malaysia pertanggal 27 Jun 2020-nya case baru hanya 10. Damn. Case impor 4, case tempatan 6. Case sembuh baharunya 14. Ini lebih rendah dari hari itu ya, hari apa? Sabtu ya, sahabat-sahabat ya. Ini hanya 14, yang Sabtu itu agak tinggi ya. Kematian baharu 0. Wow, 0 terus. Terbaik ya. Jumlah case aktif adalah 187 termasuk jumlah case ICU 2. Jumlah case sembuh 8.308. Terbaik. Bagaimana di tanggal 28 Jun 2020, case baharunya 18. Ini lebih tinggi daripada tanggal 27 ya. Case impor 4, case tepatannya 14. Case sembuh baharunya 10. Ini lebih rendah daripada tanggal 27 ya. Kematian baru 0, selalu 0. Wow, terbaik ya. Jumlah case aktif 195 termasuk case ICU ya, 2 ya. Jumlah case sembuh 8.318. Oke, next bagaimana di Indonesia? Oke, untuk di Indonesia pertanggal 27 Jun 2020 ya, penambahan case yang positif 1.385. Cukup tinggi ya. Totalnya yang positif adalah 52.812. Bagaimana yang sembuh? Yang sembuh 576. Alhamdulillah banyak juga ya. Totalnya yang sembuh adalah 21.909. Yang meninggal 37. Cukup tinggi, selalu di angka 30 lebih ya. Yang sembuhnya totalnya 2.720. Oke, next. Bagaimana di tanggal 28 Jun 2020-nya? Oke. Penambahan positifnya 1198 ya, di atas 1000 selalu ya. Totalnya yang positif adalah 54.010. Cukup banyak ya. Bagaimana yang sembuh? Wow, ini yang sembuhnya nampaknya ini terbanyak selama ini ya, 1027. Alhamdulillah Irobbil alamin. Bangkit Indonesia. Oke, bagaimana yang sembuh ya? Yang sembuh adalah 22.936. Yang meninggal selalu tinggi di atas 30 ya.
Ini meninggal 34 ya. Total yang meninggal adalah 2754. Udah sekian ya, cukup sekian info dari saya. Saya tak nak cakap lebih-lebih. Oke, next sahabat-sahabat ya. Kebetulan di sini ada saudara dari Malaysia kirim artikel ke saya ya. Ini dari Bhits Online atau berita harian online ya. Tajuk dia atau judul dia adalah Pelarian Rohingya diselamatkan nelayan Indonesia. Oke, kebetulan saya udah tengok berapa hari yang lepas ya berita ini. Kebetulan berita ini sudah keluar di berbagai media Indonesia ya. Bagaimana berita harian ini memberitakan ya? Oke, saya akan bacakan di sini ya. Luxmawe itu di Aceh, sahabat-sahabat ya. Hampir 100 pelarian Rohingya yang terkandas di pinggir laut Indonesia hari ini ditarik ke pantai penduduk tempatan selepas pihak berkuasa enggan membantu berikutan bimbangkan jangkitan. Oke, jadi pihak berkuasa sana ya, Luxmawe itu menolak ya kehadiran para pengungsi Rohingya ini. Tapi diselamatkan para ini ya, warga sana atau orang tempatan sana ya. Oke. Difahamkan kira-kira 94 pelarian terbabit termasuk 30 kanak-kanak yang berlayar menggunakan bot kayu ditemui rusak. Oleh nelayan pada minggu ini sebelum dipintas pegawai maritim dari Pulau Sumatera yang menarik mereka ke pantai. Namun pihak berkuasa di Bandar Luxmawe di pantai utara Sumatera itu enggan membenarkan kumpulan terbabit mendarat dengan alasan bimbang berlaku penyebaran wabah. Justru penduduk tempatan yang marah mengambil inisiatif sendiri melompat menaiki ke bot dipenuhi pelarian Rohingya itu dan menariknya ke pantai. Penduduk yang berkumpul di pantai tempatan bersorak dengan tindakan itu. Menurut wartawan IFP berada di tempat kejadian. Ini tindakan kemanusiaan yang sungguh murni. Kami lihat budak-budak dan wanita mengandung terkandas di lautan, kata seorang nelayan Aples Kuari. Awal hari ini, Ketua Polis Tempatan Eko Hartanto berkata mereka mau mengantar semula pelarian Rohingya yang diselamatkan nelayan tempatan itu kembali ke laut. Bagaimanapun pihak berkuasa bertukar pendirian selepas penduduk tempatan membantah dan kumpulan pelarian itu sekarang ditempatkan di rumah penduduk. Menurut Agensi Penyelamat Aceh, pelarian Rohingya itu akan diperiksa oleh kaki tangan perubatan bagi memastikan mereka bebas wabah. Indonesia dan Malaysia antara destinasi digemari pelarian Rohingya beragama Islam yang melarikan diri daripada keganasan tentara Myanmar. Dengan ribuan coba menyelamatkan diri menyelundup masuk melalui laut setiap tahun. Indonesia selaku negara paling ramai umat Islam di dunia sebelum ini membenarkan pelarian Rohingya mendarat dan tinggal di republik itu. Penderitaan pelarian Rohingya bertambah buruk beberapa bulan lalu karena banyak negara menolak mereka berikutan bimbang menjadi pembawa wabah. Oke, di sini itu serba salah ya. Bila membiarkan mereka ya dalam kondisi bot mereka bocor di tengah laut, lama-kelamaan mereka mati. Apalagi di sini ada 30 budak kalau tak silap di sini ya. Budak dan ada yang mengandung juga. Kasihan. Di sini kita tengok dari sisi kemanusiaannya ya. Tapi bila diterima ya, tambah banyak ya. Apalagi kondisi ekonomi saat ini di Indonesia turun dengan adanya wabah. Seluruh dunia ini ekonominya turun ya. Apalagi Indonesia ya. Orang banyak yang kena buang kerja ya. Mereka berpusu-pusu beramai-ramai ya, beratus-ratus datang ya. Ibaratnya makan mereka selama sehari 3 kali ya. Kita yang nanggung ya. Pasti negara juga nanggung. Pemerintah tempatan sana yang nanggung. Itu. Tapi bila ditolak, kemanusiaannya di sini serba salah. Yang harus bertindak saat ini adalah dari pihak PBB tentang kemanusiaannya. Itu yang turun. Ini PBB-nya kemana ya?
Apakah tutup telinga, tutup mata? Ini heran saya. Tapi juga jangan menyalahkan negara jiran seperti Malaysia. Kenapa sih Malaysia menghalau Rohingya ya? Mereka kan Islam ya. Kenapa dihalau? Terima sajalah. Tapi berpikir juga ya, Rohingya yang berada di Malaysia sekarang sudah banyak. Belum ya pendatang-pendatang asing yang lainnya dari Bangladesh segala macam itu. Udah banyak, bebannya itu udah berat Malaysia ya. Jangan kita menyalahkan negara jiran lah. Kenapa mereka menolak ya para Rohingya ya? Kenapa? Jangan seperti itu. Beban negara Malaysia itu berat ya. Warga asing di sana itu banyak ya. Di sini yang harus dibenahi adalah dari Myanmarnya itu ya. Haruslah PBB itu ke sana ya. Bagaimana caranya supaya tentara Myanmar itu stop ya. Stop gitu. Jadi para pengungsi itu tidak lari. Itu caranya. Oke, next sahabat-sahabat ya. Kebetulan di sini ada saudara Malaysia kirim sebuah foto dan video ya. Ini dia. Wow. Ini kan yang di Pertuan Agung ya? Raja Malaysia ya. Sedang makan ya. Sama murid-murid loh. Buset. Makan apa tuh? Nampaknya nasi lemak ya. Salut loh. Makan sama-sama murid-murid. Raja ini loh. Bukan kaleng-kaleng loh. Buset. Salut sih sahabat-sahabat ya. Oke. Ini saya akan bacakan di sini ya. Istana Negara 26 Jun 2020 ya. KDYMM apa itu ya? Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung menikmati santapan bersama murid-murid di dalam kelas SMK Danau Kota Setapak hari ini. Makan sama-sama sama murid SMK. Sri Paduka Baginda berkenan mengadakan lawatan kerja ke sekolah tersebut bagi meninjau pembukaan semula. Sesi persekolahan yang bermula sejak 2 hari yang lalu, 24 Jun 2020. Keberangkatan tiba di Al Sultan Abdullah di sekolah tersebut pada jam 10 pagi disambut oleh Menteri Kanan Pendidikan Dr. Radji Jidin dan Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan. Di dalam lawatan ini, Al Sultan Abdullah berkenan menerima sembah taklimat berkenaan pelaksanaan garis panduan pengurus pembukaan semula sekolah KPM dan tata cara kebiasaan baru yang perlu dipatuhi oleh para guru, murid, ibu bapak, dan atau penjaga. Ini adalah penting bagi mencegah penularan wabah ya. Khususnya di sekolah-sekolah berikutan pembukaan semula sesi persekolahan untuk kelas pemeriksaan awam yang melibatkan murid tingkat 5 dan 6. Keberangkatan Al Sultan Abdullah hari ini mencerminkan keprihatinan tinggi Sri Paduka Baginda terhadap keselamatan dari kesehatan para guru dan murid sekolah. Perhatian sekali ya. Di seluruh Malaysia yang kembali bertugas dan belajar secara bersemuka setelah hampir 3 bulan sekolah-sekolah diarah ditutup berikutan penularan wabah. Sri Paduka Baginda menjahirkan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak sekolah dan semua guru di atas kesiapsiagaan serta persediaan rapi bagi menjamin keselamatan diutamakan dan mengelakkan risiko jangkitan di kalangan guru dan murid sepanjang berada di sekolah. Sri Paduka Baginda turut menasihati para guru dan murid agar bersabar menjalani sesi persekolahan dengan tata cara kebiasaan baru termasuk penjagaan sosial dan senantiasa berdisiplin menjaga kebersihan diri serta mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan di dalam dan di luar persekolahan. Al Sultan Abdullah mendoakan semoga semua guru dan murid Malaysia yang kembali bertugas dan bersekolah dipermudahkan segala urusan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, ini fotonya sahabat-sahabat ya. Salut lah sama raja kalian nih. Tuh. Dia hadir tengah-tengah murid loh. Bukan kaleng-kaleng nih ya. Pasti murid-murid di tengah ini nih bangga ya. Ada raja nih di buka saya nih.
di sekolah saya nih, bangga sekali ya, orang yang paling dihormati, disegani ya, paling dituruti masyarakat Malaysia ya. Wow, nomor satu lah. Wow, luar biasa. Nah, dia kasih pengajaran ya. Uh, ini pakai songkok ya, yang tengah ini. Nah, dia ngecek sendiri ya. Tetap dia pakai emas ya, raja ya. Salut. Tuh, dia tanya ke muridnya nampaknya ya. Tuh ada X tandanya ya di situ ya. Jadi social distancing walaupun mejanya panjang tapi ada tengah-tengah X. Oke, bagus sekali nih. Nah, itu ikut di tengah-tengah murid ya. Pasti itu famous tuh sekolahannya. Ini bahkan ada yang kirim video ya ke saya sahabat-sahabat ya. Oke, langsung kita play aja ya. 1 2 3 play. Belajar pandai-pandai supaya berjaya. Boleh? Oh, dinasehati ya. Aduh. Oh, sekolah SMK ini nampaknya. Pernah dulu belakang nih. Buat lawak buat rajanya. Oh, disediain hand sanitizer ya. Oh, namanya ini fisika nampaknya pelajarannya ya. Fisika itu tentang magnet. Ejen parti atau umum dalam masa dekat tunggu. Oh, udah lajunya. Oke, di sini saya sangat salut kepada Raja Sri Paduka ya, Abdullah ya, tuanku. Karena dia siap tangkap ya. Ibaratnya begitu sekolah dibuka, beliau langsung meninjau, datang ya, hadir tengah-tengah murid, bahkan makan sama-sama. Nampaknya makan nasi lemak tadi ya, sedap itu. Wow. Bahkan sebelum-sebelumnya beliau ya makan di tepi jalan ya, sama-sama dengan warga ya, orang-orang biasa ya. Beliau tidak malu, bahkan beliau tidak macam gimana ya, gila kuasa tak. Beliau itu betul-betul merakyat sekali. Wow, amazing man, amazing ya. Jarang loh raja loh. Padahal beliau ya kalau kemana-mana ya keretanya wow cantik mewah ya kan. Bahkan istananya besar ya kan. Oh, salut sih sobat-sobat ya. Dan betul, kita juga perlu mengapresiasi bahkan kasih penghargaan tertinggi buat Menteri Pendidikan di sana ya. Ibaratnya kan mengatur macam ini kan susah juga. Ada andilnya juga dari pemerintah. Ibaratnya dari Menteri Pendidikan ya. Mudah-mudahan di sini bisa mengikuti jejak di Malaysia. Sekolah-sekolah di Indonesia semua dari sekolah rendah hingga sekolah yang tinggi ya. Ibaratnya semuanya lah. Saya berharap, wow, salut ini. Sri Paduka semoga sehat selalu ya. Saya walaupun dari negara Indonesia, salut atas ibaratnya kesederhanaan beliau. Beliau tidak gila kuasa, beliau merendah ya, peduli dengan rakyat Malaysia khususnya. Tahniah kalian punya raja macam itu. Good luck. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Oke, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.